Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud, syarah kitab Sulam Taufiq. Kita telah sampai kepada faslun fasal fi awqatis sholatil maktubati, di dalam menjelaskan waktu-waktunya sholat maktubah yang 5 waktu, wa ma yudhkaru ma'aha, dan apa-apa yang disebutkan ma'aha bersama waktu-waktu sholat maktubah. Fasolatu, adapun sholat itu ummul ibadat, itu adalah induknya ibadah-ibadah. Wa mi'rajul mu'minin, dan sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi kalau mi'rajnya Nabi untuk bertemu dengan Allah itu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau orang beriman pengen berjumpa dengan Allah, mi'rajnya adalah dengan sholat. Kemudian wa munajatu rabbil alamin, dan sholat itu adalah munajatu rabbil alamin, bermunajat kepada Tuhan semesta alam. Afada, telah memberikan faedah hu, akan keterangan ini, Sulaiman al-Jamal. Faminal wajibi, maka termasuk perkara yang wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, itu adalah khamsu sholawatin, 5 kali sholat, fil yaumi wal lailati, di dalam 1 hari dan 1 malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khamsu sholawatin, 5 kali sholat, katabahunallah, yang Allah telah wajibkan 5 kali sholat tadi, ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Qala sa'il, telah berkata orang yang bertanya, hal alayya ghairuha, seorang bertanya kepada Nabi, hal alayya ghairuha, adakah ke atasku kewajiban selain sholat 5 waktu? Qala, Nabi menjawab, la, enggak ada, illa, kecuali antatawwa'a, kecuali kamu melakukan kesunahan. Rawa, telah meriwayatkan hu, hadis ini, Syaikhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatul isra khamsina salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, faradallah, Allah telah menfardukan, ala ummati, atas umatku, lailatul isra, pada malam Isra, Allah telah menfardukan atas umatku khamsina sholatan, 50 kali sholat. Falam azal, maka terus menerus aku, uraji'uhu, aku kembali kepada Allah, wa as'aluhu, dan aku memohon kepada Allah, at-takhfifa, keringanan, hatta ja'alaha khamsan, sehingga Allah menjadikan 50 tadi menjadi khamsan, 5. Fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan setiap malam. Qala Syekh Atiyatun, telah berkata Syekh Atiyah, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ummati, ay ummati dakwah. Kata Syekh Atiyah, adapun perkataan sabda Nabi ummati tadi, faradallahu ala ummati, nah yang dimaksud ummati tadi itu adalah ay ummati dakwah, umat dakwah. Li'annal kufar, karena orang-orang kafir itu mukhatabun, mereka dikhitabi, terkena khitab, bi furu'i syariah, dengan cabang-cabang agama, aidan juga. Jadi umat Nabi itu terbagi 2.
Yang pertama umat ijabah. Nah, yang dimaksud dengan umat ijabah itu adalah umat yang menjawab seruan dakwah Nabi. Kemudian yang kedua ada umatut dakwah, yaitu seluruh umatnya, baik yang muslim maupun yang kafir. Nah, kata ummati dalam hadis tadi itu yang dimaksud adalah umat dakwah. Sehingga orang kafir juga terkena kewajiban sholat 5 waktu. Hanya saja ketika di dunia orang kafir tadi enggak dituntut untuk sholat. Tetapi nanti di akhirat maka dia akan mendapatkan dosa meninggalkan sholat. Karena perintah sholat dalam hadis di atas itu mencakup kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW termasuk orang kafir. Kemudian wa qauluhu lailatul isra, dan sabda Nabi lailatul isra. Wahia adapun lailatul isra, malam isra itu adalah lailatus sabi'i wal ishrin min rajabin. Itu adalah malam ke-27 dari bulan Rajab. Wakanat, dan adalah lailatul isra itu qoblal hijrah bisanatin, yaitu kejadiannya tadi sebelum hijrah dengan setahun sebelum hijrah. Wakanat hadhil khamsuna, dan adalah solat 5 waktu ini fi kulli waktin, pada setiap waktu, minal khamsi, daripada 5, itu adalah asyra sholawat, 5 solat. Asyra sholawat, 10 kali solat. Wa kullu sholatin rakaatani, dan setiap solat itu 2 rakaat. Jadi kata Syekh Atiyah dulu sholat 5 waktu pada setiap waktunya itu 10 kali sholat. Jadi waktu subuh itu 10 kali sholat, waktu zuhur 10 kali sholat, dan seterusnya. Setiap waktu sholat itu adalah 10 kali sholat. Nah, setiap sholat itu adalah rakaatani, 2 rakaat. Fal jumlatu, sehingga jumlahnya adalah mi'atu rakaatin, 100 rakaat. Berarti setiap waktu sholat itu ada 20 rakaat. Karena 10 kali 2 rakaat ada 20 rakaat. Kemudian 20 rakaat tadi dikalikan 5 waktu, sehingga jumlahnya adalah 100 rakaat. Jadi 1 hari 1 malam itu adalah 100 rakaat. Li'annaha, karena sesungguhnya sholat itu furidat, difardukan, rakaataini 2 rakaat 2 rakaat. Wastamarra, dan yang demikian itu difardukan 2 rakaat tadi itu terus berlangsung ilama, sampai waktu ba'dal hijrah, setelah hijrah. Thumma hasolati ziyadah, kemudian hasillah ziyadah, tambahan, biwahyin, dengan wahyu. Kemudian ada wahyu tambahan fi rubaiyah, di dalam solat yang 4 rakaat. Rubaiyah, solat yang 4 rakaat. Wazida, dan ditambah fil maghrib, di dalam solat maghrib, rakaatan 1 rakaat, sehingga menjadi 3. Wakil, dan ada yang mengatakan innal maghriba furidat salasan ibtidaan. Sesungguhnya sholat maghrib pada awalnya memang sudah difardukan 3 rakaat. Intaha, selesai perkataan Syekh Atiyah. Kemudian wadzuhru, adapun zuhur, ay sholatu zuhri, waktu sholat zuhur itu adalah wa waktuha, adapun waktunya sholat zuhur itu adalah idza zalatis syamsu, ketika tergelincirnya matahari. Jadi waktu sholat zuhur itu idza zalatis syamsu, ketika tergelincirnya matahari.
Wa zawaluha, dan adapun tergelincirnya matahari itu adalah mailuha, condongnya matahari, an kabidis sama, dari tengah langit, condong ila jihatil maghrib, condong ke arah barat. Jadi matahari itu kan munculnya dari arah timur, terbit dari arah timur, kemudian ketika sudah ke tengah waktu istiwa dan sudah doyong ke arah barat, maka itulah waktu zuhur, waktu sholat zuhur. Jadi dari timur kemudian ke tengah, kemudian kalau sudah ila jihatil maghrib, menuju ke arah barat, maka itulah sudah masuk waktu zuhur. Nah, tergelincirnya matahari tadi itu fima yadhharu lana, pada sesuatu yang tampak bagi kita, la fi nafsil amri, bukan pada kenyataannya. La fi nafsil amri, bukan pada kenyataannya. Jadi nggak harus kita menyaksikan tergelincirnya matahari tadi secara nyata, secara kenyataan. Nggak harus seperti itu, tetapi fima yadhhar lana, yaitu tetapi dengan apa yang tampak bagi kita, yaitu dengan melihat bayang-bayang. Wa yu'rafu, dan bisa diketahui dzalika, masuknya waktunya waktu zuhur, bisa diketahui masuknya waktu zuhur itu bitulidzilli, dengan panjangnya bayang-bayang, ba'da tanahi qasrihi, setelah selesainya pendeknya bayang-bayang. Jadi yang dimaksud dengan pendeknya bayang-bayang itu adalah bayang-bayang yang ada pada waktu tergelincirnya matahari. Nah, bayang-bayang panjang setelah itu adalah menunjukkan masuknya waktu zuhur. Intaha, selesai. Qala Atiyah, telah berkata Syekh Atiyah, fazawalu, adapun zawal itu laisa min waqti zuhri. Zawal itu bukan termasuk waktu zuhur. Jadi setelah zawal, bayangan memanjang setelah zawal, itulah yang masuk waktu zuhur. Tapi zawal itu sendiri ketika matahari tergelincir itu bukan termasuk waktu zuhur. Laisa min waqti zuhri. Wa fi hasyiatil Qurdi, dan di dalam hasyiyah Al-Qurdi, Syekh Qurdi, naklan, hal keadaan beliau menukil, an Syahril Bukhari, dari syarah Bukhari, lil Qastolani, daripada Syekh Al-Qastolani, wa huwa, adapun Syekh Qastolani tadi, naqilun, orang yang menukil, anil Qud, dari kitab Qud, li Abi Thalib, karya Imam Abi Thalib. Kata beliau, az-zawalu salasatun, zawal itu ada 3. Yang pertama, zawalun la ya'lamuhu illallah, zawal yang tidak mengetahui zawal tadi kecuali Allah. Kemudian yang kedua, wa zawalun ta'lamuhul malaikah al-muqarrabun, zawal yang hanya diketahui oleh para malaikat al-muqarrabun. Kemudian yang ketiga, wa zawalun, zawal ta'lamuhun nas, yang diketahui oleh manusia. Jadi zawal itu ada 3. Zawal yang diketahui Allah, zawal yang diketahui para malaikat, dan zawal yang diketahui oleh manusia. Wa ja'a fil hadis, dan telah datang di dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya kepada Jibril, hal zalatis syamsu, apakah matahari telah tergelincir? Qala, Jibril menjawab, la. Kemudian setelah menjawab la, na'am. Setelah itu menjawab na'am. Qala, Nabi bertanya, ma makna la, na'am, apa maknanya la kemudian na'am? Qala Jibril menjawab, qata'at fi falakiha baina qawli la, na'am, masirata khamsimi'ati amin. Qata'at, matahari telah menempuh, fi falakiha, pada orbitnya, baina qawli, antara ucapanku la dan na'am, sejauh perjalanan 500 tahun. Intaha, selesai perkataan tadi.
Jadi antara ucapannya Jibril, la dan na'am, itu matahari telah menempuh pada orbitnya sejauh perjalanan 500 tahun. Nah tadi wa waktuha, adapun waktunya sholat zuhur itu idza zalati syamsu, ketika tergelincirnya matahari, ila ziyadati masiri dhilli kulli syai'in mislahu, yaitu sampai kepada tambahan menjadinya bayangan segala sesuatu menjadi mislahu seperti sesuatu tadi, ghaira dhillil istiwa, selain bayang-bayang istiwa, ai ghaira dhilli syai', selain bayangan-bayangan sesuatu, halatal istiwa, ketika istiwa, in wajada, ketika bayangan tadi itu ada, kama fi aktsaril bilad, sebagaimana di kebanyakan negeri, wa fi ba'diha, dan pada sebagian negeri, la yujadu aslan, tidak didapati bayangan tadi sama sekali, fi ba'di ayyam, pada sebagian hari-hari, kama kata seperti Mekah, fa illam yujad, maka bayangan, apabila bayangan tadi tidak didapati, fala hajata li hadil istitsna, maka tidak ada kebutuhan kepada pengecualian ini. Wahwa, adapun pengecualian ini itu adalah qauluhu, pengecualian tadi adalah perkataan musannif, ghaira dzillil istiwa, selain bayangan-bayangan istiwa. Fal idhofatu dzillin lil istiwa, adapun penyandaran lafadz dzil kepada istiwa, kan disandarkan dzillil istiwa tadi. Nah, penyandaran kata dzil kepada istiwa itu li'adna mulabasatin, yaitu untuk atau li'adna mulabasatin, karena paling rendahnya keterkaitan, karena adanya paling rendahnya keterkaitan antara bayangan dan istiwa. Ketika istiwa ada bayangan, itu ada keterkaitannya. Liwujudihi, karena adanya bayang-bayang, indahu, ketika istiwa. Wa illa, kalau enggak ada bayangan-bayangan ketika istiwa, enggak ada bayang-bayangannya, maka fala yasihu, maka tidak sah pengidofahan bayang-bayang kepada istiwa. Li'annal istiwa, karena istiwa itulah dzillalahu, enggak ada bayangan-bayangan lahu bagi istiwa. Wa innama huwa, dan hanya saja bayang-bayang itu adalah asyai'ul mafrud, itu adalah sesuatu yang diperkirakan, insanan wa amudan wa udan wa ghairaha, baik itu manusia, amudan tiang, udan kayu, wa ghairaha, dan selain itu semua. Jadi setelah manusia, kayu, kemudian tiang, itu kan ada bayang-bayang setelah itu. Nah, itu yang dimaksud dengan bayang-bayang. Fal masiru min waqti zuhri, adapun menjadinya bayang-bayang sampai seperti sesuatu yang terkena bayang-bayang, itu min waqti zuhri, itu adalah termasuk waktu zuhur. Wa hadhihi ziyadatu min waqti asri, dan lebih dari itu termasuk daripada waktu asar. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Afada dzalika Atiyatun, telah memberikan faedah yang demikian itu Syekh Atiyah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.